Saudara dan saudariku yang terkasih, orang buta ingin berjumpa dengan Yesus, tapi dia tidak bisa, hanya berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Semakin dilarang, ia semakin berteriak, semakin keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Karena itu Yesus berhenti dan Yesus minta orang buta itu diantar kepadanya. Pasti melihat bahwa di sana ada begitu banyak orang. Pasti di antara mereka ada yang bisa mengantar orang buta itu untuk datang kepada Yesus. Saudara dan saudariku yang kasih, memang manusia membutuhkan mata lahiriah untuk melihat keindahan dunia. Bisa dibayangkan tanpa mata hanya ada kegelapan. Tidak bisa melihat warna, tidak bisa melihat bentuk, apapun tak terlihat, hanya ada kegelapan semata. Tetapi manusia di samping butuh mata lahiriah, juga memerlukan mata batin, memerlukan mata hati, memerlukan mata iman yang diperlukan untuk hidup. Karena manusia bukan hanya sekedar makhluk jasmani, manusia juga adalah makhluk rohani. Nah, karena itu membutuhkan mata batin. Mata batin atau mata iman seringkali juga tertutup oleh berbagai macam hal, seperti kekhawatiran. Saya amat khawatir. Nah, di sana jelas imannya merosot. Atau saya sungguh amat takut. Pada orang yang ketakutan, di sana tidak ada iman, dikuasai oleh ketakutannya. Ada juga orang yang mata hatinya tertutup oleh kemarahan. Ya, karena kemarahannya yang luar biasa, mata hati, mata batin, mata cinta kasihnya tertutup, dirinya dikuasai oleh kemarahan. Karena itu seringkali ada istilah di kalangan kita, gelap mata, gelap hati. Kata orang Sunda, kalau orang mengalami gelap mata, gelap hati, tindakannya, perilakunya sabolong bentor. Jadi apa saja dilakukan, semerawut. Nah, ada yang marah demikian. Ada juga saking kecewanya amat mendalam, ya, hatinya tertutup, hatinya terbelenggu oleh kekecewaan yang amat dalam. Entah kecewa oleh suami, kecewa oleh istri, kecewa oleh teman, dan berbagai macam hal. Bahkan kecewa oleh diri sendiri. Kenapa? Karena usahanya berulang kali gagal dan gagal. Lebih dalam daripada itu, ada orang yang kecewa oleh Tuhan. Pundung, ya, karena kecewa oleh Tuhan. Ya, kenapa kecewa? Karena doa itu dan doa ini berulang kali, pakai doa puasa dan lain sebagainya, tetap belum dikabulkan. Kecewa oleh Tuhan. Ada juga orang yang hatinya tertutup karena egoismenya. Seorang yang egois, ya, terhadap dunia luar itu amat sangat tertutup. Terhadap orang-orang di sekitar amat tertutup. Yang penting
saya. Nah, saudara dan saudara yang kasih, itulah yang seringkali menutup kehidupan rohani kita atau kehidupan banyak orang. Nah, sekarang kalau mata batin, mata hati kita tertutup, mata iman kita tertutup, kita tidak bisa melihat lagi kebenaran. Kita tidak melihat lagi keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Kita tidak bisa melihat keselamatan yang sejati. Ya. Lalu kita berteriak, siapa yang dapat melepaskan kita dari situasi yang seperti itu? Siapa yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan seperti itu? Yang bisa menghalau kegelapan dari dalam diri kita dan menyingkirkan penghalang-penghalang tadi. Saudara, tidak banyak pribadi lain yang dapat melepaskan kita dan melepaskan orang-orang lain dari kondisi seperti ini selain daripada Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil tadi, ya, orang buta yang tidak bisa melihat apapun, ya, ia berteriak, bersyukur kepada Allah bahwa orang ini buta lahiriah, tetapi batinnya masih bisa melihat Tuhan. Karena ia melihat Tuhan, maka ia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara dan saudaraku yang kasih, memang kalau kita memperhatikan di lingkungan kita, ada begitu banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus, tetapi mereka tidak bisa. Ya, karena beban yang disangganya begitu beratnya. Nah, karena ada orang yang mau berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak bisa, maka Tuhan Yesus meminta. Ya, sebagaimana tadi dikisahkan dalam Injil, Tuhan Yesus juga meminta kepada kita agar kita datang kepada orang yang bermasalah itu. Agar kita datang kepada orang yang buta hatinya. Kita datang kepada orang yang sungguh terbeban berat. Datang kepadanya, menjemputnya, dan mengantarnya untuk berjumpa dengan Yesus. Supaya perjumpaannya dengan Yesus menyingkirkan segala kegelapan hatinya, supaya perjumpaannya dengan Yesus mengangkat dia dari kebiasaan-kebiasaan buruknya itu. Mengangkat dia dari berbagai macam permasalahan. Orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya perlu uluran bantuan tangan kita. Supaya apa? Supaya terangkat. Saudara dan saudari yang kasih, tetapi untuk melakukan hal seperti itu sungguh amat sulit. Karena sulitnya, maka kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah kepekaan hati untuk mengetahui orang-orang yang hatinya berteriak ingin berjumpa dengan Yesus. Kita harus terbuka juga terhadap uluran tangan Yesus. Ya. Kita mohon kepada Tuhan Yesus, ya, supaya kita sendiri memiliki kepekaan hati. Saya tahu bahwa si A, si B, si C kini sedang punya masalah, sedang punya beban, maka saya datang. Tapi kalau tidak punya kepekaan hati, kita tidak akan pernah menjadi peduli terhadap orang-orang yang sedang mengalami demikian. Juga kita mohon kepada Tuhan Yesus curahan rahmat keberanian dan kemampuan untuk mengantar mereka kepada Yesus. Supaya kakinya kuat untuk melangkah, supaya tangannya kekar untuk menuntunnya. Ya, karena itu membutuhkan keberanian. Ya, karena saudara,
Terkadang kita juga takut untuk menolong orang. Ya. Kadang-kadang kita juga was-was untuk menolong orang. Butuhkan keberanian supaya saya berjalan mendekati orang yang bermasalah, membawanya kepada Yesus dengan penuh keyakinan bahwa Yesus akan menolong dan menyembuhkannya. Kita juga memohon agar setiap saat kita mengambil bagian dalam karya keselamat Tuhan. Kita mengambil bagian pada apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, walaupun saudara mungkin kita hanya mampu ya untuk hal-hal yang kecil. Kalau bisa melakukan hal-hal yang kecil asal dengan cinta yang besar, Anda pasti bisa melakukannya. Tetapi kalau melakukan segala sesuatu yang besar tanpa cinta, tidak ada manfaatnya. Ya, tetapi melakukan hal yang kecil, tetapi dengan cinta yang besar, pasti akan sangat bermanfaat dan bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian.